Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vivin Jrayani Dadi, mahasiswi STTRMK Rumah Murid Kristus Bitung, program studi teologi semester 1. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membagikan materi yang saya sudah dapatkan dari dosen saya, yaitu tentang intisari Alkitab. Nah, kalau kita belajar intisari Alkitab itu sangat menyenangkan, bahkan sangat memuaskan, bermanfaat bagi kita. Karena di dalam intisari Alkitab itu kita lebih mendalami kebenaran firman Tuhan, lebih mengetahui sejarah dari Alkitab ini. Nah, di dalam intisari Alkitab, kalau kita lebih mudah memahami intisari Alkitab itu bisa disebut dengan istilah arsip, yang yaitu C7SY. Nah, C adalah ciptaan, sedangkan 7 di mana terbagi dalam 2, yaitu 4 tokoh. 4 tokoh ini adalah Abraham, Yusuf, Musa, dan Yosua. Sedangkan 3 komunitas yaitu anarki, kerajaan, dan pembuangan. Sedangkan S adalah senyap, Y adalah Yesus. Nah, belajar intisari Alkitab ini sangat bermanfaat bagi kita. Kenapa sangat bermanfaat? Karena yang dulunya kita belum mengetahui lebih dalamnya Alkitab, tetapi ketika kita belajar intisari Alkitab, kita lebih mengetahui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dibukakan oleh Allah. Nah, ciptaan ini bagaimana Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Nah, disitulah dosa dimulai. Dosa dimulai karena adanya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, melawan perintah Allah, tidak menaati perintah Allah bahwa tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, tetapi mereka melanggarnya, dan situlah dosa terjadi. Nah, dan Injil ini bagaimana nubuatan tentang Tuhan Yesus mengalahkan kepala ular. Nah, dan berikut adalah keluarga di mana keluarga terjadi, yaitu keluarga pertama Adam dan Hawa, di mana Tuhan mengaruniakan anak kepada mereka, yaitu Kain dan Habel. Kain dan Habel, di situ terjadi pembunuhan pertama, di mana Kain iri kepada Habel dan membunuh adiknya. Dan berikut banjir atau pelangi, di mana Allah menjanjikan kepada Nuh bahwa Allah tidak memusnahkan bumi lagi, dan menara, bagaimana orang Israel membangun menara menandingi kuasa Tuhan. Nah, Abraham, yang berikut adalah Abraham, bagaimana Abraham dipanggil Allah untuk keluar dari Ur Kasdi, meninggalkan tanahnya, dan akan menerima janji Allah bahwa Allah akan memberkatinya, akan memberikan anak kepadanya, menjanjikan anak kepadanya. Nah, di dalam Abraham terdapat TBB, yaitu tanah, benih, dan berkat. Yang berikut II, Ishak dan Ismail. Y dan E, Yakub dan Esau, dan 12 anak Yakub. Yang berikut Yusuf atau di dalam Yusuf ada perbudakan selama 430 tahun. Yang berikut Musa, bagaimana Tuhan memakai Musa untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, di situ ada Sinai atau MSU, moral sipil upacara. Kades Bernea, 40 padang gurun, dan 5 khotbah. Nah, yang berikut Yosua atau Yeriko, di mana disitulah pembagian tanah dimulai. Nah, yang berikut anarki atau kekacauan, di mana terbentuknya hakim-hakim selama 350 tahun. Nah, yang berikut kerajaan yang terdiri dari SDY, yaitu Saul, Daud, dan Salomo, di mana terbelah atau terpecahnya bangsa Israel, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara yaitu Israel, kerajaan selatan yaitu Yehuda. Israel terdiri dari 10 suku, Yehuda 2 suku. Nah, dibuang ke Asyur dan ke Babel. Yang berikut yaitu pembuangan selama 70 tahun dan 150 tahun atau GEN. Serubabel
Ezra, Nehemia. Yang berikut senyap di mana masa Tuhan tidak berfirman, di mana masa Tuhan tidak berfirman, di mana Tuhan menggenapi firman-Nya, yaitu yang berikut Yesus, di mana Yesus Tuhan Allah mengutus Yesus anaknya yang tunggal untuk hidup di dunia, bahkan disalibkan. Yesus berbicara tentang gereja, kitab Injil tentang fakta teologi bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Kisah para rasul, sejarah gereja, surat-surat atau isu-isu gereja, Wahyu, masa kekekalan, di mana kitab Wahyu berbicara tentang masa kekekalan, di mana waktu akan berakhir ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Nah, yang saya dapatkan dari intisari Alkitab ini, bagaimana dapat merubah pola pikir saya yang dulu saya tidak mengerti, tetapi ketika saya belajar intisari Alkitab, saya dapat mengerti tentang isi-isi Alkitab ini. Tetapi kalau kita belajar intisari Alkitab, kita butuh namanya penyerahan diri betul-betul kepada Tuhan agar kita lebih mudah memahami. Kalau tanpa kita mengandalkan Roh Kudus untuk memahami Alkitab ini, kita akan memahami Alkitab ini dengan logika, maka kita akan salah memahami Alkitab. Ketika kita memahami Alkitab dengan logika kita dan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan lebih mengetahui, lebih mendalami kebenaran firman Tuhan itu. Bagaimana kisah-kisah yang saya sudah jelaskan dari C7S, yaitu bagaimana dari awal penciptaan Tuhan menciptakan manusia, yaitu manusia pertama itu Adam dan Hawa, dan dosa pun dimulai di tempat itu, di mana mereka melawan perintah Allah, dan janji akan Injil pun dimulai tempat itu. Di masa Adam dan Hawa pembunuhan terjadi, bahkan keluarga pun terjadi di masa penciptaan, bahkan banjir atau pelangi, tanda perjanjian Allah dengan Nuh, bahkan menara, bagaimana orang mau melawan menandingi kuasa Tuhan. Dan Abraham, bagaimana Abraham dipanggil Tuhan dengan meninggalkan keluarganya untuk keluar dari tanahnya dan menerima janji kebenaran firman Tuhan, yaitu bahwa Tuhan akan memberkati dan memberikan keturunan kepadanya. Yusuf, di mana dia mengalami masa perbudakan selama 430 tahun. Musa, bagaimana Tuhan mengutus Musa untuk keluar dari tanah Mesir, membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan bagaimana Yosua menggantikan Musa pada saat Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk dalam tanah perjanjiannya, maka Yosua menggantikan Musa. Dan anarki, masa pembentukan hakim-hakim selama 350 tahun, bahkan kerajaan, di mana bangsa Israel meminta raja, dan situlah raja terbentuk. Dan disitulah terbentuknya raja-raja, ya, raja pertama Saul, Daud, dan Salomo. Nah, pembuangan, di mana bangsa Israel menghadapi pembuangan selama 70 tahun, yaitu Zerubabel, Ezra, dan Nehemia. Dan senyap, di mana Tuhan tidak berfirman sama sekali untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus, bagaimana Tuhan Allah mengasihi anak-anaknya, mengasihi umat manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang, untuk menyelamatkan setiap manusia. Karena Tuhan sangat mengasihi umat manusia dengan hidup 100% manusia dan 100% Allah. Bagaimana Yesus harus merasakan namanya dipukul, dicambuk, merasakan kesakitan pada saat disalib. Nah, dan kitab Wahyu, bagaimana Tuhan Yesus sudah mati, dan kitab Wahyu adalah masa kekekalan, di mana Tuhan akan
menggenapi semua firman-firman-Nya pada kitab Wahyu ini. Bagaimana akan kedatangan akhir zaman akan terjadi, akan digenapi di dalam kitab Wahyu ini. Bagaimana manusia akan dihadapkan dengan masa-masa yang sukar, masa-masa yang dimana ada penyiksaan, ada tangisan dan kertak gigi. Nah, kalau kita lebih mendalami Alkitab, kita lebih mengetahui Alkitab, lebih mudah memahami intisari Alkitab ini, saya mengajak teman-teman yang diberkati Tuhan agar kita belajar intisari Alkitab ini, kita lebih memahami lagi tentang siapa itu Tuhan, tentang siapa itu Allah, dan bagaimana Allah bekerja dalam penciptaannya, dari awal penciptaannya, dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, yang saya dapatkan dari materi ini, bagaimana pribadi Allah itu sangat luar biasa, pribadi Allah itu sangat hebat, di mana Tuhan membentuk bumi yang pada mulanya Allah, dari Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, dan pada Kejadian 3 bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tetapi lewat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pun terjadi pembunuhan dan perjanjian Allah. Nah, kalau kita belajar intisari Alkitab ini sangat bermanfaat bagi kita ya, bagaimana kita lebih mengetahui isi Alkitab. Nah, yang saya dapatkan pada intisari Alkitab ini yang telah diberikan oleh dosen saya, bagaimana saya lebih mengetahui awal penciptaan Tuhan sampai pada akhir kematian Tuhan, sampai pada akhir zaman yang akan datang kemudian hari. Untuk itu dari saya, biarlah kita tetap lebih giat belajar intisari Alkitab, lebih giat membaca kebenaran firman Tuhan, agar kita lebih mengetahui, lebih memahami isi-isi Alkitab. Karena tanpa firman Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Alkitab adalah firman Allah. Bagaimana kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, itu kita sudah menjalankan kebenaran. Kita membaca dan melakukan kebenaran firman Tuhan, itu adalah bagian kita. Bagaimana Tuhan berkata kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Nah, puji nama Tuhan. Mungkin itu saja dari saya tentang intisari Alkitab, bagaimana Tuhan menciptakan manusia pertama sampai pada kedatangan Tuhan Yesus, yaitu Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang ada di dunia ini, setiap manusia. Bahwa Tuhan Allah sangat mencintai manusia, Tuhan Allah sangat mengasihi manusia. Tuhan tidak merelakan manusia untuk binasa, tetapi Tuhan mau supaya kita semua memperoleh kehidupan yang kekal bersama Tuhan di surga. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih sudah mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.